Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di lahan porang milik saya, pemirsa. Tapi mungkin pemirsa bertanya-tanya, katanya berada di lahan porang, tapi kenapa yang terlihat kebanyakan tanaman kunyit, pemirsa? Jangan heran, pemirsa, karena memang porangnya ini sebenarnya sudah pada dorman, pemirsa. Ya, porangnya sudah dorman, tapi kunyitnya masih seger buger, pemirsa. Ya, inilah kesalahan yang saya lakukan, pemirsa. Kenapa saya katakan ini sebagai kesalahan? Ternyata porang tidak cocok ditanam dengan kunyit, pemirsa. Kenapa? Karena yang subur malah kunyitnya, pemirsa, sedangkan porangnya sekarang sudah pada dorman semua, pemirsa ya. Nah, saya jadi penasaran. Mungkin pemirsa juga penasaran. Seperti apa ya apabila kunyit ya ditanam berdampingan dengan porang. Umbi porangnya seperti apa, pemirsa? Sebesar apa ya? Nah, saya informasikan di sini. Porang saya ini ditanam kurang lebihnya 8 bulan yang lalu, pemirsa. Tepatnya saya tanam di bulan 10 tahun 2020, pemirsa ya. Dan sekarang sudah bulan 5 tahun 2021, tanggal 25 ini kalau nggak salah ini, pemirsa ya. Nah, pemirsa, agar kita tidak penasaran, pemirsa juga tidak penasaran, baik kita bongkar saja umbi porangnya seperti apa, pemirsa ya. Apabila porang ditanam dengan kunyit. Nah, di sini akan saya perlihatkan kepada pemirsa. Baik, pemirsa ya. Ini ya, pemirsa. Ini tanaman kunyit ini ya. Nah, di antara tanaman kunyit ini ada pohon porang yang sudah dorman. Nah, ini benar-benar sangat berdekatan sekali dengan tanaman kunyit porang ini, pemirsa. Makanya akan saya bongkar ini, pemirsa ya. Nah, seperti apa ini? Ya, umbinya ya. Nah, kita bongkar, pemirsa, kita mulai saja. Kita mulai saja pembongkarannya ya, pemirsa ya. Nah, apakah porangnya ini akan kuning seperti kunyit apa bagaimana ini? Ya. Dan besar apa enggak ini ya, umbi porangnya ini, pemirsa ya. Baik, kita coba bongkar dulu. Nah, kalau kunyitnya ini sudah terlihat, ini ada kuning ini, pemirsa ya. Porangnya belum terlihat ini, pemirsa. Kalau umbi porangnya belum terlihat, tapi kalau kunyitnya sudah nongol ini ya, kuning ini kunyitnya. Tapi kalau umbi porangnya belum saya lihat ini. Kalau kunyitnya sudah ada ini, kuning ini. Ini kunyit ini, pemirsa ya. Ini kunyit ini. Ya. Nah, ini porangnya ada juga ini, pemirsa. Nah, bisa dilihat ini, pemirsa ya. Ini porang ini, pemirsa ya. Porang ini. Porang ya, di bawahnya porang, di atasnya kunyit ini, pemirsa. Waduh. Luar biasa ini. Hidup bersama-sama ini ya. Kunyit dan porang ini. Rukun sekali ini ya. Bisa hidup berdampingan ini antara porang dan kunyit. Porangnya ada di bawah, kunyitnya ada di atas ini, pemirsa. Tapi nggak tahu ini besar apa enggak ini porangnya ini, umbi porangnya ya. Karena susah juga ini. Susahnya ya, ternyata umbi porangnya berada di bawahnya tanaman kunyit ini, pemirsa. Aduh, susah juga ini, Bud.
Nah, ini pemirsa ya, sudah ini. Nah, ini dia hasilnya pemirsa ya. Ini dia pemirsa ya hasilnya ya. Porang ditanam dengan kunyit ya. Di bawah kunyit ada porang. Nah, seperti ini pemirsa ya. Nah, seperti ini. Ini usianya kurang lebih 8 bulan ini pemirsa ya. Karena ditanam ini pada bulan 10 ini pemirsa tahun 2020 ya. Sekarang sudah bulan 5 tahun 2021 pemirsa. Jadi artinya ini sudah berusia antara 8 bulan lah, taruhlah seperti itu pemirsa ya. Sebesar ini apabila ditanam berbarengan dengan kunyit. Jadi istilahnya saling berebut makanan ini pemirsa ya. Saling berebut makanan. Ya terserah pemirsa lah. Apabila, tapi saran saya janganlah ya. Jangan menanam porang bersama-sama dengan kunyit terlalu dekat seperti ini. Karena ini artinya berebut makanan ya. Dua-duanya bisa saling mengalahkan ya. Yang kalah ya itulah yang kurus. Dan buktinya apa ini? Porang usia 8 bulan seperti ini, sebesar ini ya. Mungkin ini karena berebut makanan dengan kunyit pemirsa. Ya. Tapi biar pemirsa tidak penasaran ya, kita bongkar lagi. Apakah akan sama seperti ini porangnya ya pemirsa ya? Baik. Kita bongkar lagi, satu lagi ya. Nah, ini dia ada. Ini ya pemirsa masih berdampingan dengan kunyit juga ini ya. Ini ya pemirsa ya. Ini ya. Ini pohon porangnya yang sudah dorman ya pemirsa. Kita bongkar juga ya. Kita bongkar juga di sini. Ternyata apabila porang ditanam dengan kunyit itu saling mengalahkan ya. Berebut makanan. Siapa yang kuat mungkin dialah yang akan lebih subur ya pemirsa. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ya saran saya ya lebih baik jangan ditanam dengan kunyit lah ya. Sayang ya, sayang porangnya ya. Nah ini ada yang seperti ini. Ada yang sekecil ini. Tapi ini masih ada di sini masih ada umbi porangnya pemirsa ya. Kita belum selesai. Mungkin ini hanya katak yang jatuh dulu, tumbuh ya pemirsa. Akhirnya sekarang umbinya sudah sebesar ini ya. Satu musim ini artinya. Artinya ini umbi porang satu musim yang terjadi ya akibat katak yang jatuh dari pohonnya sendiri ini. Jadi ini seperti ini buahnya ini. Umbinya ini pemirsa ya. Lumayan juga lah. Ini nggak nanam ini dari katak yang jatuh dan tumbuh ini. Kita selesaikan lagi pemirsa ya. Nah, mudah-mudahan umbinya ini tidak mengecewakan ya pemirsa ya. Ya hitung-hitung kita sambil ini pemirsa ya. Sambil hiburan lah. Hiburannya hiburan yang menghasilkan ya. Setidaknya ya menambah wawasan atau ilmu lah. Kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya pemirsa. Kalau ilmu mungkin saya tidak punya pemirsa ya, cuman ya sedikit pengalaman yang saya miliki ya. Secara tidak sengaja ini, pengalaman yang secara tidak sengaja lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat kita semua ya. Terutama buat pemirsa sahabat porang. Kita saling berbagi informasi saja tentang budidaya tanaman porang ya pemirsa ya. Nah ini dia sudah berhasil saya bongkar ini pemirsa. Wah ternyata hampir ada yang busuk ini, tapi tidak sampai terjadi. Keburu dibongkar akan selamat ini.
Tidak jauh berbeda pemirsa ya. Nah, tidak jauh berbeda dengan umbi yang saya bongkar tadi besarnya pemirsa. Ini dia. Nah, pemirsa, nah ya. Ini ya pemirsa. Ini dua-duanya adalah umbi porang yang ditanam secara berdekatan dengan kunyit ya pemirsa ya. Ditanam 8 bulan yang lalu kurang lebihnya pemirsa. Karena ini ditanam di bulan 10 ya pemirsa, tahun 2020 ya pemirsa. Sedangkan sekarang sudah bulan 5 tahun 2021, tanggal 25 juga ini ya. Sebesar ini pemirsa. Ini akibat porang yang ditanam dengan kunyit terlalu dekat, sehingga prediksi saya adalah berebut makanan ya pemirsa ya, berebut makanan sehingga kedua tanaman ini saling mengalahkan ya, pemirsa ya. Baik kunyitnya maupun porangnya sama-sama terlihat kurus. Kalau terlalu berdekatan mungkin akibat daripada makanan yang terlalu cepat habis ya pemirsa. Akibatnya seperti ini pemirsa ya. Nah pemirsa, semoga informasi ini ya pemirsa bisa ada manfaatnya lah buat kita semua pemirsa. Cukup sekian dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet, yang tidak jelas dari saya. Salam bertani porang. Semoga semuanya mendapatkan kesuksesan. Amin.